internasional negara kita, yang pertama kita akan melihat yaitu karakteristiknya negara Indonesia itu satu adalah sebagai negara kepulauan. Mungkin kamu bisa simak pada halaman dari 176 ya. 176 bisa lihat ya. Jadi negara Indonesia satu adalah negara wilayah lautan. Ini adalah kepulauan. Kemudian kenapa kita negara kepulauan ini? Kalau kita lihat berapa jumlah pulau yang ada di negara Indonesia, Novita? Ayo Novita, berapa pulau yang ada di negara Indonesia? Berapa pulau yang ada di negara Indonesia? Ketua kelas ngerti tak tuh, Indra? Indra ngerti nggak? Berapa jumlah pulau yang ada di negara Indonesia? Hah? Itu provinsi. Jumlah pulau masa kagak ngerti? Hah? 17.000. Kamu jangan ngitung bahwa ribuan itu didasarkan lihat jumlah pulau 1.000 itu artinya ya. Kalau pulau 1.000 mah jumlah pulaunya nggak ada 1.000. Mungkin yang kedua yaitu mengenai konsep utama manunggalnya wilayah laut. Jadi kalau kita bicara mengenai laut ya, laut dan udara, ini kalau kita bicara udara itu di mana udara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalau menurut kita, menurut res nullius dan res communis, maka kita akan melihat kalau pandangan dari misalkan kamu lihat pandangan Amerika bahwa udara itu adalah di mana suatu negara itu ada, maka udara yang di atasnya, wilayah yang di atasnya adalah menjadi wilayah suatu negara. Kemudian bila kita melihat res komunis, maka udara adalah tidak ada pemiliknya, wilayah udara itu tidak ada pemiliknya. Nah, dua pandangan ini yang kadang-kadang kita menjadikan Indonesia punya wilayah laut, punya. Kalau wilayah laut didasarkan pada laut teritori 12 mil ya. Kemudian laut zona ekonomi eksklusif 200 mil. Didasarkan apa tadinya? Wilayah laut. Wilayah laut adalah didasarkan pada pulau terluar dari suatu negara. Nah ini kalau wilayah laut. Kalau wilayah darat sih sudah jelas ya. Wilayah darat sudah jelas. Kalau wilayah udara nanti kamu lihat ada res nullius dan res communis ya. Coba kamu ulang Dewa, apa itu res nullius dan res communis? Kalau komunis udara tidak ada pemiliknya. Jadi wilayah udara suatu negara itu tidak ada pemiliknya. Tapi kalau kita bicara res nullius, maka wilayah suatu negara termasuk wilayah yang ada di atasnya. Nah, ini kamu ingat ya. Kemudian kalau dulu untuk sebelum ada deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia yang 12 mil ya, 12 mil itu sebelumnya hanya didasarkan pada pulau terluar dan tembakan meriam awalnya. Ini kemudian ada deklarasi Juanda yang kemudian kaitannya meratifikasi daripada hukum laut internasional ya. Nah, kalau kamu melihat kemarin ada sengketa di Natuna dan lain sebagainya, ini adalah sengketa yang sifatnya adalah sengketa laut internasional. Ini nanti ujung-ujungnya kalau udah sengketa laut tergantung nanti pada peradilan internasional yang ada di peradilan internasional di mana? Dewa? Hah?
Siva Aulia, peradilan internasional di mana? Berada di Den Haag ya. Kalau kamu lihat peradilan internasional berada di Den Haag. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun nasionalisme di negara kita, kemudian kita membangun patriotik di negara kita, membangun sebagai wilayah kebangsaan negara kita, maka ini adalah harus menjadi satu kesatuan ya. Kemudian yang pertama kita lihat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ya.